Suatu pagi yang cerah, seorang anak bersiap untuk mengikuti pembelajaran secara online. Selamat pagi anak-anak. Dari sini Bapak lihat ada yang sudah pasang pohon Natal ya di rumah. Selamat pagi juga Pak Dalvin. Iya Pak, di rumahku juga sudah ada kue Natal. Papa juga sudah belikan banyak sekali hadiah. Bagaimana denganmu Gian? Sudah ada kue dan pohon Natal belum? Loh, memangnya kamu pikir Natal itu tentang kue, tentang pohon Natal, dan hadiah saja? Iyalah, pasti itu. Semua tetanggaku sudah memasang pohon Natal yang bagus-bagus dan banyak hiasannya. Semua orang pasti suka dengan keramaian Natal. Tapi menurutku, itu bukan yang terpenting dari hari Natal. Sudah. Lebih baik kita sama-sama belajar apa yang dikatakan Alkitab tentang hari Natal. Ayo, sama-sama kita perhatikan makna Natal sesungguhnya melalui kisah berikut. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kemudian Allah memberi perintah kepada manusia. Pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, janganlah kamu menyentuh atau memakan buahnya, sebab engkau akan mati. Namun, manusia tidak mengikuti perintah Allah. Mereka mendengarkan perkataan iblis dan jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, karena kasih-Nya yang besar, Allah memberikan janjinya kepada Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Waktu berlalu, Adam dan Hawa terus menanti dan menunggu Allah menggenapi janjinya. Keturunan-keturunan mereka pun tetap menanti juru selamat yang dijanjikan Allah, yang akan meremukkan kepala ular tersebut. Zaman Nuh, zaman Abraham, sampai pada zaman Yakub. Suatu hari, Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah anak-anakku, berkumpullah, supaya aku beritahu apa yang akan kamu alami di masa depan." Yakub memberitahukan apa yang akan terjadi di masa depan kepada Ruben, Simeon, dan Lewi sampai kepada Yehuda. Yehuda, tahta raja tidak akan hilang dari keluargamu sampai raja itu datang. Maka kepadanya bangsa-bangsa akan takluk. Tongkat kerajaan, saat ini kami belum memiliki raja. Siapa raja yang kerajaannya tidak bisa berakhir dan semua bangsa akan takut padanya? Yehuda dan keturunannya terus menanti siapa
raja tersebut. Zaman terus berlalu, dan tibalah zaman Daud. Pada masa itu, Allah berfirman kepada Samuel, Pergilah ke rumah Isai, orang Bethlehem itu, sebab di sana terdapat raja yang aku pilih. Inilah dia, raja yang ku kehendaki untuk bangsa Israel. Urapilah dia. akhirnya pada zaman ini bangsa Israel senang karena memiliki seorang raja yang dikehendaki Allah. Namun, apakah Daud benar-benar raja yang akan meremukan kepala ular? Ternyata tidaklah demikian. Meskipun Daud adalah raja dari keturunan Yehuda, tapi Daud berdosa dan mengikuti apa yang iblis mau, yaitu menginginkan istri Uria bernama Batsheba. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku akan memberikan seorang raja dari antara keluargamu, serta mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Tidak ada satupun dari keturunan Daud yang hidup taat kepada Allah. Semua jatuh ke dalam dosa. Bangsa Israel juga merasa ini adalah hari-hari gelap mereka. Mereka kecewa dan sedih sebab tidak ada raja yang dapat ditemukan untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Akan tetapi, pada masa penantian tersebut, muncullah para nabi yang melihat masa depan, khususnya Nabi Yesaya. Akan ada seorang perempuan muda yang melahirkan anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan diberi nama Immanuel. Ia menubuatkan mengenai lahirnya juru selamat yang tidak berdosa. Orang Israel begitu senang mendengar nubuat dari Yesaya karena mereka tahu bahwa anak laki-laki tersebut akan menggenapi janji Allah, yaitu meremukan kepala ular serta membebaskan manusia dari dosa. Tibalah pada masa yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Pada waktu malam, ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Di waktu yang sama, ada juga orang Majus yang sedang berjalan mengikuti bintang di timur. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Haleluya! Para bala tentara sorga pun turut bersukaria. Malaikat menyampaikan
bahwa Yesus telah lahir sebagai berita kesukaan untuk segala bangsa, karena Dialah juru selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel selama ini dari salah satu keluarga Daud. Kabar sukacita mengenai kelahiran Yesus di Bethlehem tidak disambut baik oleh Raja Herodes. Ia terkejut dan gelisah mendengar bahwa telah lahir Raja segala bangsa di kota Daud. Begitu juga dengan imam kepala dan ahli Taurat yang sudah mengetahui bahwa Yesus telah lahir, tetapi sibuk dengan dirinya masing-masing. Tak satu pun dari mereka datang menyambut Kristus. Wah, ternyata benar ya bahwa pohon Natal bukan bagian dari kisah Natal yang sesungguhnya. Aku juga semakin mengerti yang diceritakan oleh Pak Dalpin. Kisah Natal adalah penggenapan janji Allah tentang juru selamat manusia. Hari Natal mengingatkan kita untuk mempersiapkan kelahiran Sang Raja di hati kita. Benar sekali apa yang anak-anak sampaikan. Saat kelahiran Yesus yang Kristi, Gian, dan Bapak tahu sebagai hari Natal, ini merupakan bukti dari segala janji dan nubuat yang tergenapi melalui lahirnya Yesus di kota Bethlehem.